Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun hari Jumat tanggal 5 Juli 2024. Belas kasihan. Kutipan dari Injil Matius bab 9 ayat 13. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sobat Katolikana, beberapa tahun lalu saya pernah terserang sakit perut berat. Meskipun sudah mengusahakan banyak cara, tetapi penyakit saya tidak kunjung sembuh. Karena takut terjadi dehidrasi, akhirnya saya memutuskan pergi ke dokter. Setelah menganalisa penyakit saya, dokter memberikan suntikan dan obat minum untuk dibawa pulang, dan juga anjuran supaya saya tidak terlambat makan. Akhirnya penyakit saya sembuh. Puji Tuhan, obat-obatan dari dokter itu bekerja dengan baik dan mengembalikan kesehatan saya. Sobat Katolikana, bacaan Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang memanggil Matius, si pemungut cukai. Kala itu, orang yang berprofesi sebagai pemungut cukai dianggap sebagai orang berdosa dalam pandangan budaya Yahudi. Mereka dianggap bekerja sama dengan penjajah Romawi dalam menyengsarakan bangsa Yahudi. Mereka harus dijauhkan dalam hidup sosial dan agama. Dari kutipan Injil hari ini, kita bisa tahu bahwa tindakan Yesus justru sebaliknya. Dia duduk makan bersama para pemungut cukai dan para pendosa. Saat itu, orang Farisi tidak bisa terima dengan tindakan Yesus seperti itu. Mengapa? Karena dalam keseharian, mereka sibuk mencari kesalehan diri sendiri dan tidak secara aktif menyelamatkan kaum pendosa. Hidup spiritual mereka bertabur dengan kemunafikan tanpa ada ruang untuk mengasihi. Teladan kasih Yesus terhadap manusia yang berdosa, terlebih kasih Yesus secara pribadi bagi hidup kita, membuat segala dosa-dosa kita diampuni dan disucikan oleh darah-Nya. Pengampunan dosa inilah yang memampukan kita untuk dapat mengasihi sesama. Tuhan sanggup menyembuhkan kita dari penyakit jasmani dan rohani. Kristus adalah dokter di atas segala dokter. Sobat Katolikana, katakanlah kepada Yesus semua persoalan kita dengan iman, maka pasti kita dapat jaminan pertolongannya. Serahkanlah dalam tangan Yesus seluruh penyakit, keluh kesah, penderitaan, dan air mata kita ke dalam tangan-Nya. Pada saat Tuhan Yesus menjamah kehidupan seseorang, bukan hanya fisiknya yang mengalami pemulihan, tetapi juga pemulihan gambar dirinya dan jiwanya. Menjadi murid Yesus berarti memiliki mata dan hati seperti Yesus. Ketika kita menegur dengan mata dan dengan hati, mengampuni, maka kita sedang menyelamatkan sesama kita. Paus Alexander berkata, berbuat salah itu manusiawi, sedangkan mengampuni itu ilahi. Maka marilah kita banyak mengampuni. Seperti doa yang diajarkan Yesus sendiri, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Marilah berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami dan berbuat baik untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Buatlah hati kami seperti hati-Mu yang selalu berbuat baik untuk sesama kami, terutama mereka yang sakit dan lanjut usia. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Kami berdoa dengan pengantara Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.